Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Aulia. Bagaimana nih kabar kalian semua? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau tanya nih ke kalian, ada yang tahu nggak Ibu mau bahas materi tentang apa? Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang materi litosfer. Coba Ibu mau tanya nih ke kalian, ada yang tahu nggak sih pengertian dari litosfer itu apa? Secara etimologis, litosfer itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti litos itu artinya batu dan sfer itu artinya bulatan. Nah, oleh sebab itu litosfer adalah lapisan batuan atau kerak bumi yang membentuk kulit bumi. Nah, jadi pengertian dari litosfer adalah lapisan kerak bumi yang berada paling atas atau paling luar bumi. Lapisan litosfer juga disebut sebagai lapisan silikat. Litosfer ini mayoritas terdiri dari aluminium oksida dan silikon oksida. Nah, jadi lapisan kerak bumi atau litosfer ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, lapisan sial, yaitu yang berada di atas bumi, dan yang kedua, lapisan sima itu yang berada di bawah bumi. Jadi, pengertian dari lapisan sial adalah lapisan kerak bumi yang tersusun atas logam silium dan aluminium. Lapisan sial ini dinamakan lapisan kerak dan bersifat padat. Nah, lapisan kerak bumi ini terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama ini yaitu kerak benua. Nah, kerak benua ini yaitu benda padat yang terdiri dari batuan granit di bagian atasnya dan batuan beku basalt di bagian bawahnya. Nah, yang kedua ini ada kerak samudra. Kerak samudra ini merupakan benda padat yang terdiri dari endapan laut pada bagian atas. Nah, sedangkan lapisan sima ini adalah lapisan kulit bumi yang tersusun dari logam silium dan magnesium dalam bentuk senyawa SiO2 dan MgO. Nah, litosfer ini juga tersusun atas 3 jenis batuan. Yang pertama, batuan beku. Nah, batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma pijar yang membentuk menjadi padat. Nah, yang kedua ini yaitu batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan mineral batuan yang telah terbentuk di permukaan bumi yang mengalami pelapukan. Dan yang ketiga ini yaitu batuan malihan. Nah, batuan malihan ini terbentuk karena terjadinya penambahan suhu atau penambahan tekanan yang tinggi dan terjadi secara bersamaan pada batuan sedimen. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi litosfer itu sebagai apa aja sih? Nah, fungsi litosfer ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ini yaitu sebagai sumber energi, dan yang kedua ini sebagai sumber tambang, dan yang ketiga ini sebagai sumber kehidupan manusia. Yang pertama ini yaitu sebagai sumber energi. Litosfer mengandung berbagai jenis batuan seperti batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Kandungan tersebut membantu menyediakan nutrisi yang diperlukan untuk tanaman. Yang kedua, sumber tambang. Nah, litosfer ini bagian bawah mengandung bahan-bahan mineral yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lapisan litosfer ini mengandung bahan tambang. Nah, bahan-bahan mineral atau tambang yang berasal dari litosfer bagian bawah diantaranya yaitu adanya minyak bumi, gas, emas, batu bara, besi, dan lain sebagainya. Nah, fungsi yang ketiga ini yaitu sebagai sumber tempat hidupnya manusia. Fungsi litosfer ini memberi kehidupan di bumi. Litosfer ini menyediakan permukiman padat yang diperlukan untuk organisme terestrial. Manusia melakukan aktivitas di atas litosfer. Di atas lapisan litosfer ini, manusia hidup
berkembang, serta menjalankan segala aktivitasnya dalam kehidupannya. Nah, selain itu, litosfer juga mengalami dampak terhadap kehidupan manusia, yaitu menimbulkan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, menimbulkan awan panas, dan kerusakan karena material erupsi gunung api. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah belajar mengenai litosfer. Yang pertama tentang pengertian litosfer, yang kedua tentang tersusunnya batuan litosfer, yang ketiga tentang fungsi litosfer, dan yang keempat tentang dampaknya litosfer bagi kehidupan sehari-hari. Nah, cukup sekian video yang telah Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.